Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mahaga, teknisi MacBook terkeren di Jakarta ya. Nggak mungkin itu bercanda. Oke teman-teman, ini kehadiran lagi kita nih MacBook Pro 16 inci ya. Ini isu sekali memang di 16 inci ya. Kerusakannya itu di SSD ya. Baik itu yang Core i5, Core i7, Core i9. Hampir rata ya mengalami hal ini ya. Kerusakan pada SSD, burn, terbakar, short gitu ya. Jadi itu dia teman-teman kasusnya, dan beda-beda ya. Ada yang udah stuck di 5 volt, ada yang berhasil naik ke 20 volt, tapi enggak dia hidup tapi enggak menampilkan apapun gitu, gelap aja layarnya. Ini contohnya yang 20 volt, tapi dia nggak ada ya menampilkan apapun ya, seperti itu gitu ya. Iya seperti ini. Kita coba colokin ya di port Type C nya. Oke, dan di sini kita lihat teman-teman. Waduh, nampak nggak sih? Wah, putih aja dia, padahal ini 220 volt. Aduh, kayak mana caranya biar nampak ya? Aduh, ini ada loh teman-teman, ada loh. Itu dia, mungkin harus kayak gini ya, difokusin gini. Itu 20 volt, ampernya juga udah hampir 1 ampere, 0,85 ya. Oke ya, gitu ya kasusnya teman-teman. Jadi langsung aja kita cek ya di dalam. Kita langsung bongkar dulu. Oke teman-teman, ini udah kita buka dan sudah ya, kita cabut baterai juga ya. Ini kita langsung saja. Oh iya, ini banyak sekali nggak ada bautnya ya. Ini nggak ada baut. Ini grounding. Ini udah saya gitu ya, dia udah mau buzzer ya. Jadi kedengaran tuh kalau short nih, seperti ke ground nih kan, short nih gitu kan. Reprobe the ground dan ke ground ya, pasti gitu ya bunyi dia ya teman-teman. Pertama sekali kita langsung cek aja nih di untuk supply NAND ya. Di sini di kapasitor ini udah short ya. Jelas sih teman-teman ya, tuh short ya. Kita cek ke dioda mode pun mastiin tuh pasti gitu. Macam betul aja ya ini teman-teman ya. Oke, itu shortnya sama seperti ke ground. Ini saya ke ground nih 0,0 ya, 0,006 04 03 gitu ya. Ya sama, berarti udah short ke ground tuh. Nih berarti nih ke ground ya, berarti kan udah short. Jadi ya ini yang sering dialami di MacBook ini di 16 inch ya. Dia short to the ground NAND-nya ya. Jadi ya otomatis kita harus angkat mesin dan ya ganti SSD yang costly ya. Ya tergantung berapa ininya ya, kapasitasnya. Oh ya, untuk informasi juga buat teman-teman yang mungkin mau upgrade sekalian gitu ya, itu diperhatikan untuk RAM T2 nya ya.
Kalau seumpamanya mau upgrade lebih dari 500 GB, pastiin RAM untuk T2 itu 2 GB ya. Kalau 1 GB dipastiin itu hanya support di 512 ya maksimal. Jadi kita langsung buka dulu teman-teman ya logic boardnya. Oke, ini dia logic boardnya teman-teman ya. Secara logic board sudah kita angkat. Untuk pengecekan sebenarnya ya kalau udah short itu ya udah wajib ganti NAND ya. Ini berabu kali juga. Waduh, hitam pula kukunya karena habis berbengkel dari teman, sorry ya. Aduh, jadi gini teman-teman, kita mau lepas dulu nanti ini ya jalur untuk kenan ya, karena kan ini 2,5 nya ini 2,5 atau 3,3 2,5, cek skema ya. Yang jelas ini jalur ke SSD ya. Kita putus dulu ya, coba kita putus, lalu apakah nanti dia IC apa namanya ini ya, ILC 180 nya, ILC kali ya, ILC atau apa gitu ya, TPS berapa gitu ya, nggak hafal teman-teman. Jadi kita coba angkat dulu, kalau nanti masih short berarti maksudnya kita kan bisa lihat apakah short sebelum atau sesudah dari L ini ya, ini yang dua ini ya, kita coba cek teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, kita udah angkat ya. Jadi kita cek ya pinnya ya, ini arah sini dan arah sini. Nah, dan ini yang short teman-teman, arah sini sama seperti ini juga. Nah, ini enggak short, yang ini short gitu ya, nampak teman-teman ya. Jadi kita perhatikan ini arahnya lebih ke mana ya, apakah ke IC yang ini, yang short ini ke IC atau ke SSD ya. Jadi kita cek di skema teman-teman. Oke, kita cek ya teman-teman ya, itu lebih ke area mana ya. Ini dia, ini yang L9581. Nah ini 2,5 ini yang lebih ke IC, berarti jelas ya, ini yang ke NAND ya. Jadi udah pasti teman-teman, ini kita ganti SSD karena chip NAND itu sudah short. Jadi dan ini harus diganti secara keseluruhan teman-teman ya, NAND-nya ya, karena kita ya khawatirkan posisinya nanti kan berbeda-beda TBW-nya ya. Jadi kita pastikan yang baru aja kita ganti teman-teman. Ya gimana prosesnya, mudah-mudahan nanti bisa kita ulik sikit-sikit caranya ya. Dan kita nggak via donor ya, kita via baru ya, kita config lagi NAND-nya yang untuk MacBook ini teman-teman ya. Dan ini TSB 4227 ya, bisa yang iPhone punya juga ya, cuman harus dikonfigurasi ya. Mungkin iPhone 8 ya, iPhone 11 kali ya, sama namanya, cuman dikonfigurasi. Ini kan ada 1 ini no stop, 2, 3, kita balik, ini no stop,
4 5 ya. Jadi ada 5 chip yang harus dikonfigurasi. Ya, kita lanjut saja proses pergantian SSD. Oke teman-teman, ini sudah berhasil ya, kita pasangi NAND ya, isi NAND begini dia kurang lebih teman-teman. Satu chipnya itu terpantau 128 ya, 128 terus di sini 128 terus di area sini satu lagi itu 128, berarti 5 kali 128 itu kurang lebih ya 512 ya. Kalau 1 TB tetap sama 6 terisinya, dia terisi 6 ya. Kemarin ada yang ganti 1 TB tapi kita downgrade ya, kita downgrade ke posisi 512, jadi bawaannya itu 6, jadi terpakai 5 jadinya. Jadi kalau dia 6 1 TB biasanya yang di sebelah sini yang no stop akan terisi 1 yang 8700 ya, itu terisi. Tapi mohon maaf teman-teman, untuk prosedur untuk pengangkatan apanya, konfigurasi untuk apanya itu kan panjang banget ya. Ini pekerjaan ya, kemarin udah 2-3 hari gitu teman-teman ya. Kalau di video ini wow nggak habis kita. Jadi ya mudah-mudahan ya, memang sih nggak dianjurkan ya untuk pemula ya, karena memang ini panjang banget prosedurnya, mulai dari mulai dari analisa aja udah sampai di analisa kita menentukan ini SSD gitu kan. Kita angkat itu kan 5 tuh kita angkat, lalu kita pastiin ada barangnya juga dan wajib sama ininya ya, mereknya, nggak bisa kalau di combine gitu Toshiba sama SanDisk atau apa gitu nggak bisa, jadi harus dikonfig itu di merek yang sama. Kebetulan untuk yang ini kita menggunakan Toshiba ya, karena bawaannya juga Toshiba. Ini baca nggak sih, ada itu di sini ini Toshiba, aduh nggak terbaca, bawaannya nampak nggak ya, seperti ini teman-teman. Itu dia TSB 4227 ya. Ya itu dia teman-teman. Jadi itu bawaannya tuh, dan kita sudah ganti ini. Dan setelah pergantian kita perlu untuk merestore kembali ya, recovery kembali untuk itu kan sudah dikonfig gitu kan dan dipasang, terus di restore dari Apple Configurator. Butuh 1 Mac lagi untuk melakukan itu, makanya panjang banget teman-teman. Setelah itu baru kita install lagi OS-nya ya, baru bisa hidup normal seperti ya layaknya MacBook gitu. Karena udah ada OS-nya gitu. Kalau dia belum ada OS-nya kan belum bisa digunain tuh. Jadi prosedurnya begitu teman-teman ya. Jadi kita coba pasangi dulu ke bodinya, nanti kita lihat gimana ininya ya. Ini bodinya teman-teman, kita coba pasang dulu ya. Oke, done teman-teman ya, udah selesai ini ya. MacBook Pro 12 inch 2019, kita cek ya. Di sini sudah OS. Ini dia teman-teman, 499,96 ya.
potong pajak lah teman-teman ya. Yang namanya SSD ya pasti potong pajak ya di situ. Oke, ini dia 99,96 yang katanya ya harusnya 128 itu kali 5 itu kan harusnya ya cuma 12 ya hitungannya, tapi ya beginilah hasilnya. Kita cek di sini, oh bukan SATA, apa NVMe ya, ini dia akan terbaca tetap jadi Apple SSD API 0512M ya. Oke teman-teman, gitulah prosesnya ya, sangat panjang untuk pergantian SSD yang tipe-tipe yang seperti ini ya. Yang udah Type-C pasti begini ya, apalagi yang T2 ini rewel banget, gak seperti yang M1 itu caplok. Yang baru SSD-nya udah pasang langsung restore ya. Kalau yang ini waduh harus butuh alat lagi untuk kalau nggak dapat dari donor berarti kita ambil dari iPhone punya juga ya boleh, tapi ya harus dikonfig ya NAND-nya. Ya begitulah prosedurnya teman-teman, jadi panjang banget. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk pergantian SSD ini. Kita nggak bisa tunjukin gimana prosesnya kali, karena memang sangat panjang ya. Mulai dari analisa kita angkat itu kan 5 itu ya, angkat chip NAND-nya. Biasanya kalau yang udah, tapi kebetulan kemarin ini untuk yang ILC 180 nya itu yang untuk step down ya, untuk IC step down nya. Yang untuk SSD ini gak terbakar ya, jadi kita ganti chip NAND nya aja udah beres ini. Setelah diangkat kita harus beli chip NAND nya ya, susah teman-teman nyarinya gitu, karena kita kalau beli dari lebih mahal dia kalau kita udah beli yang comotan ya, dan nggak jelas juga berapa TBW nya ya. Kalau yang baru begini benar memang nggak real juga TBW nya, tapi paling tidak dia yang dikopikan itu di posisinya yang masih rendah gitu, untuk sysconfig-nya itu rendah ya, config yang dibawakan di GC itu ya, GCP 13 ya. Mungkin GCP 15, GC V1S Pro juga bisa ya untuk konfigurasinya. Mungkin ya, saya nggak pakai itu, saya pakai TP13 ya. Jadi prosedurnya itu tadi, setelah dikonfig baru kita pasang ulang ke pad. Dan nggak boleh salah ya, kita kalau dia di posisi U9100 ya, berarti kita harus pastiin tuh FLP-nya ya, konfigurasinya itu di FLP-nya gitu. Jadi jangan salah, dia kan ada 2 slot ini untuk PCI ini, ada 00 dan 01 ya. Jadi harus tahu kita mana. Mungkin nilai waktu kita bisa bahas itu teman-teman. Setelah itu baru dikonfigurasi di Apple konfigurator, di restore pakai Mac yang another Mac, pakai host. Setelah itu baru kita masuk install OS, baru bisa sampai sini teman-teman. Ya panjang banget. Jadi panjang banget ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lain waktu bisa potong step by stepnya ya. Nanti kita coba lagi ya, kalau ada yang masuk lagi seperti ini ya. Jadi sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.